Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang buat sahabat-sahabat sekalian. Selamat bergabung di channel kami, yakni Sada Qur'ani. Dengan saya sendiri di sini sebagai host, Pak Yardabili. Nah, kali ini kita kedatangan seorang apa ini? Ustadz, Kiai, apa bagaimana? Panggil nama. Panggil nama. Kali ini kita kedatangan Kiai muda, seorang hafidh Al-Quran 30 juz. Nah, orangnya yang cerdas, terus jenius, dan pasti idaman kaum para wanita. Kali ini kita ada di segmen ngoprek, yakni ngobrol perkara Qur'ani. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Al-Quran, berkenaan dengan Al-Quran, ada apa aja gitu di dalam Al-Quran, terus mukjizat apa aja dalam Al-Quran. Nah, langsung saja kepada narasumber, diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa adh-dhalimun. Kawan-kawan, sahabat Sada Qur'ani sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Al-Banna, biasa dipanggil Albi. Albi. Panggilnya apa nih, Kakang? Kalau di rumah Albi. Oh, berarti kita panggil AA Albi. AA Albi. Kalau di waktu mondok dulu di Jombang, Rifat panggilannya. Kalau yang belum tahu, ini Albi ini sekaligus guru saya sendiri ya, guru mengaji ketika saya di pesantren gitu bersama beliau begitu. Nah, jadi sahabat AA Albi ya, AA Albi ini merupakan hafidh Quran begitu 30 juz. Bisa diceritakan itu bagaimana gitu proses pengalamannya gitu ketika misalkan bisa menghafal 30 juz itu bagaimana AA Albi? Baik. Bagaimana? Saya mulai menghafal itu kelas 3 SMP, Kang Fakih. 3 SMP. 3 SMP itu Subhanallah. 2 bulan sebelum ujian nasional. Nah, di SMP saya dulu ada komunitas tahfidz yang diadakan oleh pondok, yang diadakan oleh sekolah ketika itu. Nah, saya masuk ke komunitas itu dan mulai menghafal karena tantangan dari sahabat saya sendiri. Mohon maaf sebelumnya, ini untuk SMP-nya di mana gitu Albi, bisa diceritakan agar teman-teman sekalian itu tahu gitu, atau misalkan yang punya anak atau bagaimana ingin mesantrenkan di pesantren tersebut gitu. Baik. Saya dulu di SMP Plus Al-Aqsa Jatinangor. Al-Aqsa Jatinangor. Di Sumedang ya? Di Sumedang, masuknya ke Sumedang. Dekat perbatasan Cileunyi. Nah, saya waktu itu masuk ke komunitas tahfidz sama sahabat saya. Saya ditantang sama sahabat saya kalau bisa menghafalkan satu hari satu halaman. Jadi saya berlomba sama teman saya. Kalau kalau tidak bisa menghafal satu halaman dalam Al-Quran, malamnya itu dia naktir bakso. Itu di usia berapa itu ketika awal-awal gitu memulai menghafal Al-Quran itu di usia berapa begitu? Usia kurang lebih 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun mulai 11 menghafal. tahun, ya. Subhanallah. Nah, jadi waktu malam harinya kurang lebih dalam waktu 5 hari saya selalu mentraktir dia bakso. Karena selalu kalah dalam menghafal satu halaman. Jadi ada targetan-targetan Ada tersendiri. targetan tersendiri. Ketika kalah ditraktir bakso. Nah, jadi saya menghafal Al-Quran pertama itu karena terpaksa, tidak ingin traktir bakso temen. Terpaksa Pertama itu. Nah, akan tetapi setelah hari kelima saya bilang ke teman saya itu, ayo kita lanjutkan lagi hafalnya. Ternyata dia tidak mau karena selama menghafal 5 hari sebelumnya dia itu sudah bawa hafalan dari rumah. Sudah bawaan. Sudah bawaan.
Al-Quran. Saya yang ketipu itu. Ketipu. Ketipu sama teman saya sendiri. Saya tantang sama dia, ayo kita lanjutkan. Enggak ah, saya cuma bawa stok hafalannya segitu, 5 halaman aja dari rumah katanya. Ya, akan tapi saya merasa bahwa diri saya ini punya bakat untuk menghafal Al-Quran. Maka saya datang ke Pak Kiai di Al-Aqsa, Pak Kiai Mukhlis Aliuddin, dan meminta saran agar saya ini bisa diarahkan ke pondok Al-Quran yang ada di Indonesia. Nah, diarahkan oleh beliau dan juga guru saya Ustadz Nur Hakim Al-Masyhuri dan Ustadz Kristiono, diarahkan ke pondok pesantren Madrasatul Quran. Jadi sehabis SMP Jombang. langsung ke Jawa MQ, Timur ya? ke MQ di Jadi Jombang. yang belum tahu pesantren Madrasatul Quran itu di Jawa Timur, di Tebireng khususnya. Ya. Nah, saya masuk ke MQ karena saya juga ditantang oleh ayah saya, kalau kamu setahun belum selesai Al-Quran, tidak khatam 30 juz, pindah saja ke pondok pesantren Gontor, Darussalam Gontor. Ya. Di situ saya merasa tertantang. Kata saya kalau misalkan menghafal Al-Quran setengah-setengah, nantinya juga hasilnya bakal setengah-setengah. Akhirnya saya membuat target yang pertama itu, saya beli kalender, jadi kalender kecil, saya simpan di lemari, saya buletin di setiap tanggalnya hingga tanggal mana saya bisa khotam Al-Quran 30 juz dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi ada targetan tersendiri. Ada targetan tersendiri. Nah, dibantu dengan kalender itu juga saya memiliki 5 Quran. 5 Quran saya bawa ke pondok. Quran yang pertama Quran yang besar, sedang Quran terjemah, dan Quran yang kecil yang bisa dibawa di saku. Kenapa saya bawa Quran besar? Supaya untuk ngaji di kelas, ngaji di kamar. Quran sedang untuk bisa dibawa ke masjid. Quran terjemah untuk dibaca terjemahannya juga. Dan Quran kecil itu kalau misalkan di MQ itu kan antrian makannya lama. Yeah. Saya kalau ngantri makan itu sambil kadang bawa Quran, di jalan juga bawa Quran. Nah, jadi jangan sampai ada waktu yang terlewat untuk tidak menghafal Al-Quran. Nah, untuk menjaga waktunya tersendiri gitu dalam menghafal itu bagaimana begitu kan? Misalkan dalam pesantren misalkannya banyak gitu godaan-godaan atau penghalang-penghalang begitu. Nah, bagaimana sih caranya Albi begitu untuk untuk bisa menjaga gitu, untuk bisa menghafal dengan baik gitu, sedangkan banyak teman-teman yang mengganggu begitu, atau bagaimana menyikapinya begitu. Sebenarnya itu kembali ke i'tikad kita dan juga disiplin kita terhadap diri sendiri. Yang menjadi kunci selain disiplin dan juga i'tikad ada mudawamah atau istiqomah, konsisten. Nah, memang tantangan-tantangan itu biasanya ada di hari-hari berikutnya, hari ketiga, hari keempat. Kalau pertama-pertama biasanya masih semangat-semangat kan. Kalau ngafal Quran semangat bisa setiap hari 1 halaman. Akan tetapi ketika ada masanya mulai jenuh pasti ada masanya mulai jenuh. Nah, di situ alhamdulillah berkahnya saya mondok di MQ, ketika saya merasa jenuh, saya melihat kawan-kawan saya juga menghafal Al-Quran dengan gigih. Ada yang sampai malam hari, ada yang di waktu sekolah, di jam pergantian pelajaran dia menyempatkan baca Al-Quran, dimanapun tempatnya dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Saya melihat dari diri mereka, kenapa mereka bisa sedangkan saya tidak bisa. Maka saya menghukum diri sendiri jikalau saya tidak mendisiplinkan diri. Setiap malamnya saya evaluasi, oh hari ini saya masih kurang di halaman ini. Kenapa teman saya sendiri bisa? Nah, saya terus seperti itu. Juga kunci selanjutnya saya selalu berteman, berkawan, berkumpul dengan kawan-kawan saya yang juga sama-sama berjuang dalam menghafalkan Al-Quran dengan gigih. Ya. Iya. Ada teman-teman yang mungkin menghafal Al-Qur'annya dia kelasnya mungkin kelas santai. Jadi mungkin hanya di dalam 1 hari dia beberapa jam saja untuk membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, sisanya dia santai. Tapi saya selalu mencari teman-teman saya yang mana dalam waktu 24 jam
90% waktunya dia luangkan untuk Al-Quran. Nah itu yang saya selalu tanya, saya selalu deketin. Saya coba untuk mengambil tips-tipsnya dari mereka. Dan juga saya selalu meminta motivasi dari kawan-kawan. Dan juga tentu dari ustadz ya, dari ustadz dan kiai, guru setoran saya, Ustadz Abu Yazid, Ustadz Komaruddin, Ustadz Rahmat Soleh, Ustadz Miftahul Huda, Ustadz Syamsul Anam. Semua itu yang pernah membantu saya dalam menyelesaikan Al-Quran. Mereka senantiasa setelah saya store hafalan, dan juga satu lagi Ustadz Azhar juga memotivasi saya. Nah, itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik bagaimana caranya agar bisa setiap hari senantiasa bersama Al-Quran. Nah itu menarik ya tadi diambil dari obrolan itu kan ketika kita menghafal Al-Quran gitu pasti kan ada tahapan-tahapannya, tidak langsung begitu ketika kita menghafal Al-Quran langsung kita baca Al-Quran misalkan dari ini pasti ada tahapan-tahapannya. Betul. Nah di pesantren Tebu Ireng tersebut yang AA Albi ya dan saya pun gitu sebagai alumni. Nah itu kan pasti ada tahapan-tahapan gitu untuk menjadi hafid begitu. Nah betul. Ada nggak tahapan-tahapan untuk menghafal Al-Quran misalkan dari pemula terus ke hafid begitu? Betul. Pasti ada atau tidak begitu? Ada. Nah kebetulan saya pribadi sudah diajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar langsung oleh ayah sendiri. Ayah saya sendiri, alhamdulillah, dari umur saya 5 tahun. Jadi di umur 5 tahun sampai umur 7 tahun kurang lebih, itu saya difokuskan setiap hari untuk melancarkan baca Al-Quran. Jadi dari kecil ya? Dibimbing langsung oleh ayah. Jadi tantangan saya ketika menghafal Al-Quran dalam konteks bacaan, alhamdulillah tidak menemui tantangan yang berarti. Akan tetapi, jikalau kawan-kawan yang masih pemula hendak menghafal Al-Quran, disarankan syarat yang pertama adalah memiliki bacaan Al-Quran yang baik dan benar. Nah, di Madrasatul Quran sendiri saya sangat salut, saya sangat kagum dengan metode yang ada di sana. Karena baik itu para pemula maupun para penghafal Al-Quran yang sudah memiliki bacaan yang baik, diarahkan terlebih dahulu ke dalam program Binadzor. Seperti apa itu program Binadzor? Nah, baik, program Binadzor itu adalah program di mana santri diwajibkan dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar dengan kalau di MQ qiraah muwahadah. Qiraah muwahadah itu yang menjadi satu kesatuan yang sudah dulu dibimbing dan diramu metode-metodenya oleh para kiai, khususnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Yusuf Masyar. Bisa dicontohkan nggak buat sahabat-sahabat Sada Al-Quran ini gitu, dicontohkan qiraah muwahadah itu seperti apa begitu, bisa dicontohkan tidak? Baik, insyaallah ya. Nggak apa-apa, santai aja. Gitu. Yang saya pelajari ketika di Binadzor, dulu saya Binadzor B5 hanya sebentar karena setengah tahun saya di Binadzor dibimbing sama Ustadz Abdul Muwahhid. Beliau orang Bandung, Ustadz Abdul Muwahhid. Nah, beliau mengajarkan bacaan Al-Quran seperti ini ke saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah, sangat merdu sekali ya suara Albi ini. Alhamdulillahirabbil. Nah, mungkin begitu ya sahabat-sahabat Sada Al-Quran, contoh dari qiraah muwahadah begitu. Nah, selain itu ketika kita membaca Al-Quran kan pasti tidak ada asal-asalan ya. Harus baik dan benar. Nah, contohnya seperti apa begitu yang baik dan benar? Apakah dalam segi makhrajul hurufnya
ataukah dalam segi, kan sekarang banyak nih ke pemuda-pemudi gitu yang asal baca gitu. Nah, itu bagaimana gitu tekniknya? Baik, yang paling diutamakan tentu adalah tajwid dan fasohah. Di Tajwid. dalam tajwid itu ada seperti kita tahu, ada mungkin kawan-kawan pernah mendengar mat tabi'i, ya, hukum nun mati dan tanwin, ya, di dalamnya ada iqlab, izhar, ikhfa, idgham, hukum mim mati dan tanwin, dan juga ada makhrijul huruf, syajariyah, lahawiyah, lithawiyah, nat'iyah, jambiyah, dan juga ada sifatul huruf seperti syiddah, lawannya rokhwah, ada infitah, ada itbaq, ismat, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kawan-kawan masuk ke dalam tarannum, jadi ada di lagu murattal itu kan ada bayati, Ada soba, bayati, nahawan, dan lain nahawan. sebagainya. Nah, itu sebaiknya kawan-kawan memfokuskan dulu di dalam hukum tajwid dan fasohah. Jadi sangat penting ya Sangat tajwid. penting. Ada satu kesalahan yang sering terjadi, di mana kawan-kawan sering mengutamakan lagunya terlebih dahulu, ya, dan tidak mengutamakan tajwid dan fasohah, sehingga kedengarannya kurang fasih dalam membaca Al-Quran. Ya, ya. Jadi yang baik adalah dia tajwid dan fasohahnya baik, diiringi dengan lagu yang baik dan merdu pula. Seperti itu. Nah, kemudian sedikit bertanya ya, untuk kesibukannya nih sekarang, untuk Albi kesibukannya apa sekarang ini setelah menjadi hafid begitu? Baik. Hafid dari 30 juz itu bagaimana gitu? Saya sehari-hari sekarang ada di pondok pesantren ayah saya di Pamulihan, Sumedang, pondok pesantren Ulumul Quran Al Mustafa. Di sana sehari-hari saya ngedengerin ngaji santri. Ngedengerin ngaji santri, juga ngajar tajwid, Sekaligus pembimbing ya. sekaligus pembimbing di pondok pesantren di sana. Begitu. Nah, untuk selanjutnya ini kan pasti tuh ketika kita sudah hafal begitu. Apa saja sih yang sudah didapat gitu ketika misalkan kita sudah hafid 30 juz gitu. Ataukah apa ada perlombaan yang Albi ikuti begitu ketika misalkan untuk menjaga begitu hafid 30 tersebut Ya. gitu. Dari musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran khususnya, saya di situ ingin memantapkan hafalan saya. Jadi membuat hafalan saya mutqin dengan wasilah mengikuti musabaqah hifdzil Quran. Jadi ikut perlombaan itu untuk mempertahankan begitu. Ya, melancarkan hafalan Al-Quran. Tentu pertama-tama saya juga ya belajar dari kekalahan terlebih dahulu. Tapi syukurnya lagi di Madrasatul Quran sudah diajarkan perlombaan itu dari mulai tingkat yang paling kecil di tingkat kamar. Oh, jadi ada Ya, perlombaan-perlombaan. di MQ itu alhamdulillah saya sangat bahagia sekali di sana, dari mulai tingkat kamar, nanti juara tingkat kamar, maju ke tingkat komplek. Seakan-akan tingkat kamar itu seperti tingkat kecamatan, naik ke tingkat kota, dari tingkat kota naik ke tingkat provinsi, dan nasional itu tingkat pondok. Karena saya tahu saingan-saingan di Madrasatul Quran adalah santri-santri yang datang dari berbagai pulau. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Jadi ketika musabaqah hifdzul Quran tingkat pondok, apa itu namanya? Sensasinya, Berasanya ya. iya, euforianya juga, tantangannya juga seperti musabaqah hifdzul Quran tingkat nasional. Bahkan lebih kadang-kadang, bahkan lebih. Sebagaimana kadang kalau saya lagi lomba, biasa kan kalau santri kan namanya ketika ada hafalan yang salah, jadi biasa disurakin kayak kalau gitu. pas itunya. Jadi evaluasi diri buat saya, jangan sampai ke depannya ketika saya lomba saya ada salah, supaya tidak disurakin kan kayak gitu. Ada evaluasi setelah itu di luar, di musabaqah tilawatil Quran yang resmi, karena sebelumnya sudah dilatih di pondok, saya tidak terlalu canggung, tidak terlalu nervous juga, karena saya rasa dulu saya ketika di pondok sudah dilatih untuk menghilangkan nervousnya itu. Alhamdulillah, walaupun pertama-pertama kalah, tapi saya selalu membawa catatan di sini kesalahan saya, jangan sampai ketika membaca ayat ini saya salah lagi, kayak gitu. Sampai alhamdulillah
Terakhir ikutan lomba itu Musabaqah Hifdzul Quran 30 juz di Istanbul, Turki. Oh, tingkat internasional. subhanallah. Langsung keluar ya, langsung keluar. Pertama sih enggak Enggak. dari cabang 10 juz dulu. Ikutan 10 juz, alhamdulillah sampai juara 2 di Asia Pasifik di Kedutaan Saudi Arabia. Habis itu naik ke cabang MHQ 20 juz sampai juara 1 di tingkat nasional yang ada di Lombok, diadakan di Lombok 2016. Setelah juara 20 juz naik ke Musabaqah Hifdzul Quran 30 juz di Medan, alhamdulillah juara 2, lalu dikirim ke Istanbul di Turki. Jadi bertahap ya, Bertahap dari Begitu. 10 juz sampai 30 juz. Ya langsung gitu. Jadi ada tahapan-tahapan Ya, tersendiri ada begitu. tahapan-tahapannya. Nah, tapi kan ini kan kalau misalkan untuk pemula itu kan pasti ada rasa gemetar begitu. Ya. Ketika misalkan jangankan perlombaan nasional gitu. Perlombaan tingkat misalkan kayak tadi tingkat kamar atau tingkat ini. Nah, untuk misalkan yang tidak pesantren nih misalkan. Ya. Pengen menghafal Al-Qur'an, lalu pengen ikut perlombaan. Nah, untuk menangani rasa nervous itu seperti apa begitu? Baik. Sebenarnya simpel dari kawan-kawan semua yang ingin menghilangkan nervous itu, pertama sering dilatih untuk mau dites sama kawannya. Ada kawannya yang bisa baca Quran, misalkan dia baru punya hafalan walaupun itu hanya setengah juz misalkan, atau hanya beberapa surat, gak apa-apa. Akhi atau ukhti, tolong tes saya dong dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas misalkan, hafalan Iya. dia mungkin hanya segitu. Tapi diacak ya, misalkan lanjutkan ayat berikut ini, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Misalkan seperti itu. Nah, yang penting diacak dari hal yang terkecil dia sudah dilatih, dari dites sama temennya. Setelah dites sama temennya, mencari ustadz, Mencari ustaz. dites sama ustadz. Nah, kalau sudah dites sama ustadz, baru kalau misalkan ada info-info lomba, sebaiknya dia coba-coba. Coba-coba pertama-tama. Kalau misalkan berawal dengan baik, dia bisa menang, itu tandanya dia bersyukur dapat melancarkan hafalannya di Musabaqah Hifdzul Quran dari pertama-tama. Akan tetapi kalau dia belum juara, tidak usah bersedih, evaluasi. Namanya proses itu ya, Proses evaluasi. Nah, seringkali kawan-kawan yang sudah kalah, merasa diri saya bukan bakatnya di sini, saya gak pantas lancar Quran. Pikiran seperti itu harus dihilangkan, harus diganti. Yang namanya kalah dan menang itu kan kata Allah dalam Al-Quran, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, jadi kemenangan itu dipergilirkan di antara manusia. Ketika kita kalah berarti kita evaluasi. Ketika menang kita juga perlu evaluasi dan jangan takabur seperti itu. Iya. Berarti harus rendah diri, tawadu lah intinya begitu. Rendah hati dan tawadu. Nah, mungkin itu cerita ya dari Albi gitu, bagaimana dia proses menghafal Al-Qur'annya dari mulai kecil sudah dibimbing oleh ayahnya, lalu dimasukkan ke pesantren Al-Qur'an, lalu dibimbing lagi oleh guru-guru dan ustadz-ustadzah. Nah, sehingga menjadi hafid yang muda terus keren gitu. Habis bimbingan itu kedua orang tua ya, ayah dan bimbingan ibu orang saya. tua itu yang paling terpenting. Nah, sehingga menjadi hafid yang muda, cerdas, yang keren begitu. Nah, untuk yang terakhir nih, pesan-pesan gitu terhadap pemuda-pemudi gitu yang ingin seperti Albi, bagaimana begitu? Terakhir. Baik, untuk kawan-kawan semua, jangan pernah kalian lewatkan satu hari tanpa membaca Al-Quran. Jangan pernah kalian melewatkan satu hari tidak bersama Al-Quran. Karena jikalau bukan kebaikan yang menyibukkan kita, maka kebatilan yang akan menyibukkannya. Seperti itu. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan di sini, ketika kita hidup dengan Al-Quran, maka kita akan nyaman dan tentram begitu. Insya Allah. Karena kita harus menjadi insan yang hamil Al-Quran, lafdon wa amalan begitu. Nah, mungkin cukup sekian ya obrolan-obrolan kami gitu dengan saya sendiri, Pak Kerdabila dan Albi. Nah, kalau kalian ingin terus konten ini ada begitu. Nah, konten ngoprek ini, ngobrol perkara Quran ini ada, maka kalian harus like, comment, and share. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.